Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat olahan dari tepung keladi atau tepung talas dalam bentuk mie kering. Bahan-bahannya cukup sederhana saja, dan kita akan membuat dua variasi. Yang pertama adalah mie kering dari tepung keladi dengan penambahan tepung terigu. Yang kedua adalah variasi tepung keladi tanpa tepung terigu, sehingga bisa kita sebut sebagai mie bebas gluten atau mie gluten free. Nah, bahan-bahan yang pertama adalah tepung keladi yang telah kita buat dari umbi keladi atau talas. Kemudian ini ada tepung terigu protein tinggi, kemudian garam, air hangat. Ya, yang pertama kita timbang terlebih dahulu. Tepung keladi sebanyak 50 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam bowl. Untuk selanjutnya, tepung terigu protein tinggi juga 50 gram. Jadi kita masih menggunakan tepung terigu. Oke, kita campurkan. Kemudian garam ini cukupnya ya, atau sekitar 3 gram. Kemudian air ini 40 ml atau 40 gram. Oke. Nah, selanjutnya kita campur ya, dan diuleni sampai kalis. Ini masih diuleni ya sampai kalis, kira-kira seperti ini ya, karena ini campuran dengan tepung keladi. Jadi kekalisannya memang tidak terlalu kalis seperti kalau 100% dari tepung terigu. Nah, secara sederhana bisa menggunakan rolling pin seperti ini ya. Jadi ini kita pipihkan sebelum nanti dibuat adonan untuk dikecil-kecilkan ukurannya ya untuk mie. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian sampai tipis ya. Kemudian nanti bisa dipotong-potong secara manual untuk menjadi mie. Nah, pencetak mie manual ini kita bisa ukur ketebalannya. Jadi di sini ada ukuran 1 sampai 7, kita gunakan 5 ya. Beberapa kali. Kemudian nanti ditipiskan nah sampai tidak berlubang. Ya, kita ulang lagi. Seperti ini ya, kita masukkan lagi dengan ukuran yang lebih kecil ya, jadi di ukuran 2. Oke, semakin panjang ya ukurannya sampai seperti ini tipis. Selanjutnya akan kita buat untayan-untayan menjadi mie. Untuk skala yang lebih besar, kita bisa menggunakan mesin mie otomatis pakai listrik dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, di sini juga bisa diatur ketebalannya. Yang pertama ini di atas ini ketebalannya masih tebal, kemudian semakin ke bawah ini akan semakin tipis. Nah, untuk yang pertama dari adonan ini ya, kita pakai ketebalan yang lebar dulu. Supaya adonannya lebih kalis dan halus ya, jadi ini kita balik ini ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi. Selanjutnya kita atur untuk ketebalan yang lebih tipis.
Nah, setelah tipis ini ya, kemudian kita akan masuk ke pemotongan kecil-kecil menjadi untaian mie ya, baik itu secara manual ataupun dengan mesin. Lembaran adonan yang telah tipis dan kalis ini kemudian kita masukkan ke dalam alat pencetak mie-nya ya. Kalau secara manual bisa dipotong ya dengan ini. Nah, kalau ini seperti ini. Hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, mie ini kemudian kita kukus dengan cetakan yang sederhana. Selanjutnya kita akan mengukus mie ini dengan cetakan. Nah, kita kalau belum memiliki cetakan yang pabrikan atau yang bagus, kita bisa dengan bowel atau mangkok seperti ini, atau juga dengan mug. Nah, sebelum dicetak kita beri olesan minyak agar minyak tidak lengket. Kemudian kita timbang sekitar 100 gram dan kita tata. Ya, untuk selanjutnya kita kukus ya. Kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita buka. Nah, sudah ini ya. Oke. Selanjutnya kita ambil. Dengan kabinet dryer pada suhu 70 derajat selama 2 jam. Kalau menggunakan sinar matahari sekitar 1-2 hari tergantung dari cuaca. Untuk melengkapi dari mie talas atau mie keladi, kita juga akan membuat bumbu-bumbu, baik itu bumbu bubuk ataupun minyak bumbu. Untuk bahan-bahan bumbunya, yang pertama adalah ayam, dada ayam, kemudian bawang merah, bawang putih dan bawang bombay, kemudian pati maizena, lada atau merica, garam dan gula. Bahan-bahan ini untuk awalnya adalah kita kecilkan ukurannya, kemudian kita blender bersama-sama. Untuk selanjutnya kita sangrai sampai kering. Blenderan. Setelah dikecilkan ukuran semua, kemudian kita akan blender sampai halus. Setelah di blender, kemudian bumbu-bumbu ini kita sangrai sampai kering. Penyangraian dilakukan pada api kecil.
untuk mempercepat proses pengeringan, kita bisa menggunakan cara evaporasi, yaitu dengan mendidihkan air di dalam baskom ya atau panci ya, kemudian wajan tempat untuk menyangrai kita tempatkan di atas panci atau baskom yang telah mendidih. Nah, selanjutnya aduk-aduk beberapa saat ya sampai kemudian kering. Berikut ini hasil dari sangrean yang kering dengan menggunakan metode penyangrean wajan dan evaporasi. Hasilnya kemudian kita blender dengan blender kering, kemudian disaring untuk hasil yang lebih maksimal. Dipilih yang jangan gosong. Dan inilah hasilnya, bumbu rasa ayam untuk melengkapi mie kering keladi atau talas. Untuk membuat bumbu mie talas atau keladi, kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang telah kering. Pada resep yang pertama tadi, kita menggunakan bahan-bahan basah atau segar. Untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan bahan-bahan kering yang langsung di blending dengan perbandingan formulasi tertentu. Bahan-bahannya antara lain adalah bawang putih bubuk, kemudian lada atau merica, gula pasir atau gula halus, garam, kaldu ayam bubuk, dan penyedap rasa. Penyedap rasa bisa kita skip jika kita menginginkan bumbu tanpa MSG atau tanpa penyedap rasa. Selanjutnya kita formulasi dengan perbandingan tertentu semua bahan-bahan kering ini. Selanjutnya dicampur dan inilah hasil jadinya. Siap untuk dikemas. Nah, inilah hasil dari pengeringan baik dengan sinar matahari ataupun dengan kabinet dryer. Nah, nampak terlihat untuk mie keladi atau talas dengan tambahan tepung terigu warnanya agak sedikit lebih putih dibandingkan dengan warna dari mie keladi yang tanpa tepung terigu. Nah, Anda bisa memilih apakah akan membuat mie keladi atau talas dengan tambahan tepung terigu ataupun tanpa tepung terigu. Nah, selanjutnya kita akan mengemas mie kering ini dengan beberapa alternatif kemasan. Nah, silakan nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu masing-masing. Sebagai contoh, ini ada kemasan metallized alufoil ya. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai contoh. Kemudian ini sebagai contoh kita ada bumbunya. Meskipun ini adalah mie kering ya, kita bisa lengkapi dengan bumbu supaya lebih praktis dan juga lebih mudah dalam pembuatannya. Nah, selanjutnya ini disilep. Ya, dan inilah hasilnya dengan metallized atau aluminium foil. Alternatif yang lain kita juga bisa dengan plastik vakum ya, seperti ini ya. Kita bisa kemas 2 keping. Kemudian dengan tambahan bumbu
kemudian sama kita sealer ya. Oke, hasilnya seperti ini. Tinggal nanti kita labeli dengan label yang sesuai. Untuk selanjutnya bisa juga kita gunakan cup seperti ini ya. Jadi ini kita masukkan ya, kemudian kita beri bumbu. Selanjutnya kita tutup dan kita beri label di atas dan di tengah. Oke, demikian salah satu contoh dari pengemasan mie kering. Terima kasih.